Ada sebuah kisah lama dari Tiongkok. Konon, hiduplah seorang pendekar muda yang sangat hebat. Ia selalu membawa pedangnya kemanapun ia pergi. Dan setiap kali bertemu orang, yang dicari selalu hal yang sama. Siapa yang salah, siapa yang lemah, siapa yang harus dikalahkan. Tahun demi tahun, dia terus mengasah pedangnya. Sampai suatu hari, gurunya memberinya sebuah cermin. Si pendekar pun bingung. Guru, saya minta pedang yang lebih tajam. Kenapa malah diberi cermin? Sang guru tersenyum, lalu berkata, pedang dipakai untuk menguji orang lain, tapi cermin dipakai untuk menguji diri sendiri. Nah, seringkali hidup memang seperti itu. Selama kita menguji orang lain, semua terasa mudah. Tapi ketika hidup mulai menguji kita dengan standar yang sama, barulah ceritanya berubah. Dan mungkin itulah yang sedang terjadi pada Tio Ardianto hari ini. Saya perlu mengatakan satu hal. Tio bukan orang sembarangan. Dari jazah paket C, berhasil masuk UGM, kemudian jadi ketua BEM, lalu berkembang menjadi salah satu aktivis yang dikenal publik. Perjalanan seperti itu tentu tidak mudah dan patut sekali diapresiasi. Namun yang menarik bagi saya bukan semata-mata sosok Tio. Yang menarik justru fenomenanya. Karena fenomena ini bisa terjadi pada siapa saja. Politisi, akademisi, aktivis, bahkan kita sendiri. Yaitu, ketika seseorang yang terbiasa mengkritik, tiba-tiba menjadi objek kritik. Semua bermula ketika Tio mengaku menemukan alat yang diduga berfungsi sebagai alat pelacak di mobilnya. Menurut penjelasannya, ponselnya memberikan notifikasi adanya perangkat yang terus mengikuti pergerakannya. Ia kemudian menemukan sebuah alat yang disebut sebagai PBX Finder. Tak butuh waktu lama, publik langsung berspekulasi. Ada yang bicara soal penguntitan, ada yang bicara soal operasi intelijen, kemudian mengaitkannya dengan negara yang sedang mengawasi seorang aktivis yang kritis terhadap pemerintah. Nah, disinilah bagian yang menurut saya menarik. Begitu mendengar kata alat pelacak, kebanyakan dari kita langsung membayangkan film-film aksi Hollywood. Ada agen rahasia, ada alat yang ditempel di mobil, ada orang berbaju hitam yang bersembunyi di balik pohon. Seolah-olah setiap warga negara yang mengkritik pemerintah langsung mendapat perlakuan setara agen CIA yang mencuri kode nuklir. Padahal, seringkali hidup kita jauh lebih membosankan daripada yang kita bayangkan. Kadang bukan negara yang terlalu tertarik pada kita saja yang terlalu terpukau pada diri kita sendiri. Padahal sebetulnya, dunia intelijen modern itu justru tidak bekerja seperti film-film itu. Semakin canggih sebuah operasi intelijen, semakin sedikit jejak yang ditinggalkannya. Contohnya Pegasus, spyware yang sempat menghebohkan banyak negara. Teknologi intelijen seperti ini nggak perlu ditempel di mobil, nggak perlu orang menyelinap ke garasi rumah, namun dapat melacak bahkan menjadap handphone dengan real time. Ada juga IMC Catcher, atau lebih dikenal dengan Stingray, perangkat yang bekerja dengan meniru BTS seluler untuk mengenali perangkat ponsel dan melacak lokasi dengan tepat. Secanggih itu. Lalu bagaimana dengan alat yang ditemukan Tio? Fungsinya masih menjadi perdebatan. Ya, mungkin saja digunakan untuk pelacak, bisa juga Bluetooth tracker, bisa juga RT clone yang banyak dijual bebas di marketplace, seharga 100 ribuan hingga sejutaan rupiah. Benda semacam itu sering dipakai untuk mencari kendaraan yang lupa parkir di mana, atau yang sering lupa naruh tas di mana, atau yang lebih sering lagi, untuk memata-matai pasangan yang dicurigai selingkuh. Ya, kadang realitas memang tidak sedramatis teori konspirasi. Nah, disinilah kritik saya kepada Tio. Bukan karena ia menemukan alat itu, bukan pula karena ia merasa curiga. Itu manusiawi. Tetapi, ketika seseorang sudah menjadi figur publik, setiap pernyataannya memiliki konsekuensi. Karena publik tidak hanya mendengar fakta, publik juga menangkap arah tuduhan. Publik juga menangkap pesan-pesan yang tidak diucapkan secara langsung. Dan semakin besar pengaruh seseorang, semakin besar pula tanggung jawab atas persepsi yang ia ciptakan. Kalau memang ada dugaan penguntitan, jalur terbaik adalah jalur pembuktian. Laporkan, ungkap siapa pelakunya. Karena spekulasi adalah bahan bakar paling murah dalam politik.
dan seringkali juga yang paling berbahaya. Lalu muncul polemik berikutnya, soal mobil Fortuner. Tio menjelaskan bahwa kendaraan tersebut merupakan pinjaman saudara. Sederhana sebetulnya, tapi publik tidak pernah menyukai jawaban yang sederhana. Muncul lagi dugaan, muncul lagi spekulasi. BEM Bersatu menyebut terduga pemilik mobil itu adalah Siti Nuraini, adik dari Setio Sularso, yang menurut berita online adalah kader PKS. Setio Sularso juga besan dari Jenderal Andika Perkasa, mantan cagup Jateng dari PDIP. Akhirnya, PDIP pun ikut ditarik ke dalam cerita. Lalu, apakah semua tuduhan itu benar? Apakah pemilik mobil itu beneran saudara Tio? Kita belum tahu, dan memang belum seharusnya buru-buru menyimpulkan. Mungkin kita harus bersabar menunggu 2029. Tio nyalek di partai mana? Tapi sekali lagi, menurut saya inti persoalan ini bukan soal pelacak. Bukan Fortuner, bukan PDIP. Yang menarik justru paradoksnya. Sejarah menunjukkan banyak aktivis tidak tumbang karena dipenjara, tidak tumbang karena dibungkam. Mereka tumbang ketika mulai percaya bahwa dirinya selalu berada di pihak yang benar. Pemirsa, kadang sebuah pertanyaan hanyalah sebuah pertanyaan. Dan hari ini, untuk pertama kalinya, Tio berada di posisi yang berbeda. Bukan sebagai penanya, tapi sebagai orang yang ditanya. Bukan sebagai penguji, tapi sebagai orang yang diuji. Pertanyaannya sederhana. Apakah alat yang ditemukan itu memang digunakan untuk melacak Tio? Atau hanya untuk sensasi saja? Benarkah Fortuner pinjaman itu dari tokoh yang ada kaitannya dengan PDIP? Kemudian, benarkah dugaan bahwa Tio dikendalikan oleh PDIP? Publik tentu berhak meminta klarifikasi. Pemirsa, sekarang kita kembali ke kisah pendekar tadi. Bertahun-tahun dia mengasah pedangnya, mencari-cari kesalahan orang lain, mencari kelemahan orang lain, mencari musuh di luar dirinya. Sampai akhirnya gurunya memberinya cermin. Karena musuh yang paling sulit dikalahkan ternyata bukan orang lain, melainkan ego yang membuat kita percaya bahwa kita tidak mungkin salah. Dan mungkin itulah cermin yang sedang berada di hadapan Tio hari ini. Karena pada akhirnya, hidup selalu punya cara yang unik untuk menguji manusia. Orang yang terbiasa mengkritik akan diuji oleh kritik. Orang yang terbiasa meminta transparansi, suatu saat akan diminta transparansi. Dan itulah pelajaran terbesar dari kisah ini. Selama bertahun-tahun Tio membawa pedang, hari ini hidup memberinya cermin. Dan seperti kita semua, ia harus melihat apakah standar yang selama ini ia gunakan untuk mengukur orang lain cukup kuat untuk mengukur dirinya sendiri. Saya Beni Yatullah, sampai jumpa.